Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 360. Putri Suci akan segera muncul. Ucapan Feng Xiang membuat puluhan ahli bela diri yang hadir merasa tergoda. Namun, Luo Xiu sama sekali tidak peduli. Dia sama sekali tidak takut pada apa yang disebut pertempuran kelompok. Hari ini biarkan aku mengambil sedikit bunga dari kalian, klan Phoenix. Luo Xiu bergerak, tubuhnya melintas cepat, lalu melancarkan teknik serangan tinju dan pedang. Senjata Phoenix surgawi. Feng Xiang juga maju dengan langkah besar. Tangan kanannya terulur, memegang sebuah tombak perang kuno di tangannya. Dengan tombak perang di tangan, kepercayaan diri Feng Xiang meningkat. Dia menggetarkan tombaknya, memamerkan teknik tingkat tinggi. Cahaya api berkilauan, berubah menjadi bentuk burung phoenix, memancarkan aura kehancuran yang mengerikan. Luo Xiu juga mengeluarkan pedang kegelapan. Keduanya segera bertarung sengit di udara selama belasan ronde. Dimensi kematian. Tubuh Luo Xiu bergetar. Kekuatan hukum kematian hitam menyebar seperti riak, membentuk sebuah dimensi lingkaran dengan radius beberapa ratus meter. Kecuali Feng Xiang yang bisa melindungi dirinya dengan kekuatan hukum api untuk menahan tekanan dan erosi dimensi kematian itu, ahli lain yang maju ke depan, begitu masuk ke dalam radius dimensi, langsung merasakan aura kehidupan mereka menghilang dengan cepat. Inilah dimensi yang terbentuk dari hukum kematian, memiliki kemampuan unik untuk menyerap kehidupan. Umurku, semua orang merasakan tubuh mereka menua dengan cepat, sehingga mereka mundur dengan cepat dalam ketakutan, ingin keluar dari jangkauan dimensi kematian tersebut. Sebaliknya, wilayah yang tercakup oleh dimensi kematian, dipenuhi dengan tekanan aura Luo Xiu, membuat orang-orang ini tidak bisa bergerak, hanya bisa merasakan aura kehidupan mereka menghilang terus-menerus. Kekuatan hidup dan usia terkait erat, semakin muda, semakin banyak usia hidup yang dimiliki, semakin kuat aura kehidupan. Dan sekali usia hidup hilang, untuk memulihkannya harus menggunakan harta langka. Bagi kultivator bela diri biasa, harta langka yang bisa mengembalikan usia hidup memiliki nilai yang tidak terukur. Beberapa orang tua yang usianya sudah tidak banyak lagi, belum sempat keluar dari jangkauan dimensi, aura kehidupan mereka telah habis, berubah menjadi kerangka yang jatuh dan hancur berkeping-keping. Ada juga beberapa orang yang berhasil keluar dari jangkauan dimensi, tetapi mereka menjadi sangat tua, ketakutan sampai puncaknya, tidak berani mendekat lagi dan segera mundur. Kamu benar-benar memahami hukum kematian? Feng Xiang merasakan dimensi Luo Xiu tidak biasa, mengandung fluktuasi aura hukum, membuatnya sangat terkejut. Hukum kematian adalah hukum tingkat tertinggi. Hanya para jenius luar biasa sepanjang sejarah yang bisa mencapai tingkat pemahaman hukum ini. Terutama seorang jenius yang bisa memahami hukum tingkat tertinggi di tingkat pangeran bela diri, sungguh langka sekali. Kamu terlalu banyak bicara. Luo Xiu tersenyum dingin dan maju. Auranya terus meningkat, dia mengeluarkan serangan telapak tangan, api emas menyala, membakar udara. Api emas, kekuatan apa ini? Wajah Feng Xiang kembali berubah. Dari api emas itu, dia merasakan kekuatan yang tidak bisa ditahan. Roar, suara auman naga bergema, api kuning membentuk naga. Aku telah berlatih hukum api, kamu ingin menggunakan api untuk melawanku, benar-benar tidak tahu diri. Feng Xiang menahan dorongan untuk mundur. Kekuatan hukum apinya kembali berubah menjadi bentuk burung phoenix yang melesat keluar. Dalam sekejap ketika api berbentuk naga dan api berbentuk burung phoenix bertemu, api berbentuk burung phoenix hanya bisa bertahan 2 napas sebelum tenggelam dan padam. Luo Xiu melangkah di udara, mengendarai naga. Feng Xiang akhirnya berubah wajah, mundur dengan cepat, tetapi segera dikejar oleh Luo Xiu dan tenggelam dalam api kuning. Api kuning ini berasal dari perubahan kedua api roh. Kekuatannya bisa membakar abis patriark bela diri tingkat menengah. Feng Xiang mengerahkan semua energi dalamnya untuk menahan, tetapi tidak bisa keluar dari jebakan. Namun dia juga seorang patriark bela diri, tidak akan terbakar abis dalam waktu singkat. Luo Xiu tidak terburu-buru, tempat ini telah dia kunci dengan formasi jebakan. Feng Xiang tidak punya jalan untuk melarikan diri, begitu energi dalamnya habis, pasti akan terbakar menjadi abu. Sementara itu, Luo Xiu mulai membersihkan lapangan. Kecuali Feng Xiang, ada beberapa ahli santo bela diri dari klan Phoenix. Bahkan patriark bela diri dari klan Phoenix bukan tandingan Luo Xiu, apalagi para santo bela diri ini. Luo Xiu mengeluarkan serangan tinju dan pedang, melewati ruang hampa,
seorang santo bela diri berteriak ketakutan dan mundur dengan cepat. Tetapi tidak ada gunanya, tubuhnya meledak menjadi kabut darah yang tersebar di udara. Aku sudah memberi kalian kesempatan, tapi kalian tidak menghargainya. Meski mati, kalian tidak bisa menyalahkanku. Luo Xiu menatap dingin terhadap orang-orang yang bukan dari klan Phoenix. Dia juga tidak segan-segan membunuh. Energi kesadarannya berubah menjadi pedang, seketika menghancurkan laut kesadaran lebih dari 20 orang, mati di tempat. Ekspresi Luo Xiu sangat dingin. Dia sangat sadar tidak bisa memiliki belas kasihan sedikitpun, bukan karena dia menganggap nyawa manusia seperti rumput, tetapi karena dunia para kultivator bela diri memang seperti ini. Begitu memasuki dunia kultivasi bela diri, pertempuran dan perebutan tidak bisa dihindari, membunuh atau dibunuh, semua bisa terjadi. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup kuat, orang-orang ini sangat mungkin akan membantu klan Phoenix untuk mengepungnya. Luo Xiu melangkah di udara. Setiap langkah, setiap orang yang terkunci oleh kesadarannya akan tertusuk oleh pedang kesadaran, mati seketika. Puff, puff, puff. Kesadarannya diperkuat oleh hukum kematian. Setiap serangan jiwa bisa dengan mudah menghancurkan santo bela diri tingkat awal menjadi debu. Karena serangan jiwa jika cukup kuat, tidak hanya bisa menghancurkan asal laut kesadaran, tetapi juga menghancurkan tubuh fisik lawan. Kecuali Feng Xiang, di antara semua yang hadir, yang memiliki kekuatan tertinggi hanya 2 atau 3 ahli santo bela diri tingkat akhir. Ketiga orang ini berkumpul bersama, menyerang Luo Xiu dengan gila-gilaan. Luo Xiu melangkah maju, mengangkat tangannya, dan mengayunkan pedang kegelapan yang memancarkan cahaya hitam sepanjang puluhan meter, langsung membelah salah satu musuh menjadi 2. Kemudian, dengan tangan kirinya, ia membentuk segel dan melancarkan serangan dengan segel kematian menghancurkan salah satu lawannya menjadi abu. Tersisa satu ahli santo bela diri tingkat akhir yang sangat ketakutan, mencoba mundur. Namun Luo Xiu mengubah segelnya menjadi tinju dan melancarkan serangan yang menghancurkan tubuh bagian atas lawan menjadi kabut darah. Dalam sekejap, puluhan orang yang hadir tergeletak di tanah sebagai mayat, beberapa hancur menjadi kabut darah, dan yang lainnya menjadi abu. Satu-satunya yang tersisa adalah Feng Xiang, yang masih bertahan dalam kobaran api kuning dari senior api surgawi kuning. Meskipun Feng Xiang belum mati, jelas bahwa hidupnya tidak akan bertahan lama. Kekuatan dan energinya cepat habis, dan senior api surgawi kuning segera akan membakar tubuh dan jiwanya. Luo Xiu, para ahli dari klan Phoenix pasti akan membunuhmu. Kamu tidak akan hidup lama, seru Feng Xiang dengan marah. Para ahli klan Phoenix mungkin tidak bisa membunuhku, tetapi jika suatu hari aku mencapai tingkat patriark, aku pasti akan mengunjungi klan Phoenix kalian, jawab Luo Xiu dengan senyum dingin di sudut bibirnya. Anak kecil, jangan terlalu sombong, jangan kira bakatmu tinggi, tapi bakat tidak berarti kekuatan. Klan Phoenix tidak akan memberimu waktu untuk tumbuh, balas Feng Xiang dengan gigi terkatup rapat dan mata penuh kebencian. Apakah klan Phoenix memberiku waktu atau tidak? Itu tidak penting, yang penting sekarang kamu bisa pergi ke jalan kematianmu, jawab Luo Xiu dengan tenang. Luo Xiu mengaktifkan teknik rahasianya, meningkatkan kekuatan senior api surgawi kuning, menembus kekuatan hukum api yang melindungi Feng Xiang, dan membakarnya menjadi abu. Setelah itu, Luo Xiu tidak tinggal lama di tempat itu. Namun, sebelum pergi, ia mengambil bahan yang digunakan untuk membentuk formasi jebakan tingkat 8. Dalam waktu setengah hari, banyak ahli klan Phoenix tiba di dekat kota Diyang, memobilisasi kekuatan di wilayah selatan untuk mencari jejak Luo Xiu. Namun, Luo Xiu juga bisa menggunakan jaringan serikat pemburu untuk mendapatkan informasi tentang pergerakan klan Phoenix. Sejak ujian di wilayah suci berakhir, Luo Xiu menemukan bahwa tingkat aksesnya dalam sistem internal serikat pemburu tampaknya meningkat, mencapai tingkat tertinggi tingkat langit. Dalam sistem hak istimewa 4 serikat utama, tingkat akses tertinggi setara dengan hak istimewa seorang ahli kaisar bela diri. Namun, hak istimewa ini hanya sebatas tingkatannya saja. Beberapa kekuasaan hanya dapat dinikmati ketika ia benar-benar memiliki kekuatan setingkat kaisar bela diri. Luo Xiu, kamu benar-benar kejam, membunuh 2 ahli patriark bela diri dari klan Phoenix. Yang tidak Luo Xiu duga adalah, Inspektur Wilayah Selatan, Qi Fatian, secara aktif menghubunginya. Klan Phoenix terlalu menekan, aku tidak punya pilihan selain melawan, jawab Luo Xiu. Tidak punya pilihan, kamu membunuh 2 ahli patriark bela diri dari klan Phoenix, dan kamu merasa tertekan? Qi Fatian merasa tak habis pikir, lalu berkata, kamu harus hati-hati, Inspektur Jenderal meminta aku menyampaikan pesan. Patriark Phoenix mungkin meninggalkan markas klan Phoenix dan mungkin akan menyerangmu secara pribadi. Mendengar berita ini, Luo Xiu langsung mengernyitkan dahi. Patriark Phoenix adalah ahli patriark bela diri dengan gelar. Kekuatan sebenarnya setara dengan kaisar bela diri biasa, dan dia belum cukup kuat untuk melawannya. Inspektur Qi,
Apakah kamu tahu lokasi markas klan Phoenix? Tanya Luo Xiu. Kamu tidak mungkin akan menyerang markas klan Phoenix sendirian, kan? Menurut Qi Fatian, markas klan Phoenix sangat rahasia. Hanya anggota inti klan Phoenix yang tahu lokasi pastinya. Luo Xiu juga pernah mencari informasi tentang markas klan Phoenix melalui aksesnya di Serikat Berburu, namun tidak menemukan deskripsi detail tentang lokasinya. Sepertinya meskipun aksesku meningkat ke tingkat tertinggi karena aku meraih peringkat pertama dalam ujian di wilayah suci, hak istimewaku tidak benar-benar meningkat banyak, pikir Luo Xiu. Luo Xiu yakin bahwa 4 serikat utama pasti memiliki informasi pasti tentang markas klan Phoenix, namun informasi tingkat ini hanya bisa diakses jika kekuatannya mencapai tingkat tertentu. Setelah membunuh Feng Xiang, Luo Xiu kembali menyembunyikan jejaknya. Di hutan beberapa ratus mil dari kota Diyang, beberapa ahli klan Phoenix tiba di tempat kejadian dan melihat kekacauan di sekitarnya. Seorang pemuda dari klan Phoenix, tubuhnya diliputi cahaya api, identitas aslinya tidak terlihat, auranya dalam dan tak terduga. Di sisi lain, seorang pemuda berpakaian putih berdiri di puncak gunung, memandang ke arah mereka dari kejauhan. Orang-orang berteriak terkejut, mengenali pemuda berpakaian putih itu sebagai Wu Yun, pewaris pertama generasi muda keluarga Wu dari Tanah Suci Abadi. Dan pemuda klan Phoenix yang tubuhnya diliputi cahaya api adalah putra suci dari klan Phoenix. Klan Phoenix, separuh manusia separuh iblis, tidak memenuhi syarat untuk memasuki Saint Realm. Namun dengan bakat dan talenta putra suci klan Phoenix, ia pasti akan mendapatkan tempat di wilayah suci. Wilayah suci adalah kota suci bagi manusia, hanya para jenius manusia yang diizinkan masuk untuk ujian. Konon setiap generasi putra suci klan Phoenix harus memiliki darah Phoenix kuno yang bangkit. Klan Phoenix sudah ribuan tahun tidak memiliki darah Phoenix kuno, bukan? Posisi putra suci kosong selama ribuan tahun, tak disangka kini muncul seorang putra suci. Dengan darah Phoenix kuno dan berlatih teknik Phoenix suci klan Phoenix yang paling tinggi, bakat dan kekuatannya bisa menyaingi para jenius muda dari berbagai tempat suci. Bukan hanya putra suci, ku dengar klan Phoenix akan melahirkan seorang putri suci lagi, putri suci. Astaga, apakah ini berarti klan Phoenix akan memiliki 2 darah Phoenix kuno generasi ini? Luo Xiu juga mendengar perbincangan semacam ini, dan alisnya berkerut. Dia bisa menebak bahwa jika klan Phoenix melahirkan seorang putri suci, pasti itu adalah Yan Yue. Namun, Luo Xiu segera merilekskan alisnya, mengingat Wu Qiu, sang guru api, pernah mengatakan bahwa klan Phoenix sangat memperhatikan darah Phoenix. Jika Yan Yue benar-benar dinobatkan sebagai putri suci, posisinya dalam klan Phoenix seharusnya cukup tinggi dan tidak akan mengalami kesulitan apapun.